Jadi ini bukan lagi tentang formalitas di pakaian dan lain-lain, tapi ini tentang mindset, pemikiran, cara berpikir, cara bertindak. Dari awal kita harus sudah mikir resiko bahwa dicaci, dimaki, nggak jarang juga misalnya difitnah, bahkan dijauhi teman-teman sekalipun yang ada di sekitar, gitu. itu ya mau nggak mau resiko yang dihadapi dan itu terjadi. Gagal itu kepastian, kita semua pasti pernah gagal, kita semua pasti pernah berada di bawah. Tinggal kita mau melihat gagal ini adalah koma atau titik. Karena ketika kita nggak punya target teman-teman, atau takut menargetkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, maka otomatis kita akan sibuk dengan target-target orang lain. Yuk kita bersuara. Sherly, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Lagi sibuk apa sekarang? Sherly, sebetulnya sama aja sih, Teh. Setiap hari sibuk terus? Enggak, bukan sibuk. Oh, aktivitasnya sama. Sherly kan memang mengajar ya, sebagai dosen. Oh, ngajar di kampus alma mater dulu, di Universitas Paramadina. Ngajarnya apa? Ngajarnya HI. Oke. Terus? Cuma bedanya kalau dulu offline, sekarang kan semuanya serba online ya. Iya. Sama juga ngisi-ngisi seminar juga sekarang kan banyaknya juga online. Sekarang juga proses penyelesaian buku pertama. Mohon doanya Teh dan teman-teman semua. Apa judulnya? Nanti deh. Nggak apa-apa sekalian sebutan di sini kan, biar langsung pada tahu gitu. Tapi masih tentang motivasi atau lebih ke apa? Berbagi mindset, pemikiran, dan mungkin lebih ke perjalanan masa kecil kali ya, yang mengantarkan Sherly kenapa bisa sampai di titik ini. Mungkin begitu. Sebenarnya di sini aku juga mau kayak ngegali Sherly juga. Wah, kita bedah buku dong. Udah. Makanya sebutin aja judulnya sekalian. Iya, tapi kurang lebihnya kayak begitu. Dan what makes me change? Apa yang ngebuat akhirnya Sherly berbeda, terutama mindsetnya. Oke, nah sebelum jauh ke sana ya, ini kan Sherly Anavita Rahmi Esos MSIPH. Kayak aneh banget ya. Ini susah banget dibacanya gitu. Itu iya. Lulusan mana tuh yang MSIPH-nya? Lulusan, maksudnya negaranya? Ya universitinya. Itu didapat dari Australia. Waktu penyetaraan ke Indonesia, memang dari pihak kementerian bilang itu nggak ada di sini. Jadi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga sulit katanya gitu. Alhasil di penyetaraan itu juga tertulisnya MSIPH. Jadi di sini juga makainya itu kepanjangannya Master of Social Impact Investment and Philanthropy. Kalau Sherly dapatnya itu dari Melbourne di Australia, dari kampus Swinburne University. Nggak begitu wah sih sebetulnya kampusnya, tapi itu salah satu kampus yang menawarkan jurusan yang memang Sherly pengen untuk pelajari secara mendalam. Ini kalau dilihat nih ya, Sherly, aku lihat nih di Instagramnya yang dengan follower 2M. Waduh. Aduh, itu merinding banget, luar biasa. Aku tapi perhatiin ya di Instagram kamu itu, hampir setiap ada isu yang lagi heboh nih, yang lagi viral, kamu komen. Atau kalau nggak, at least kamu posting gitu. Kamu posting sesuatu misalnya dari berita online mana gitu. Atau kalau nggak ambil cuplikan video mana gitu. Selalu, hampir selalu nih kalau misalnya aku scroll ke bawah, nggak sampai ke bawah banget. Tapi hampir selalu kalau ada yang lagi heboh, kamu komenin gitu. Itu kenapa segitu concernnya sama situasi sekarang? Iya. Mungkin saya cerita dikit awal mulanya kali ya Teh ya. Jadi awal mula Sherly memulai dunia sosial media, khususnya mengomentari sosial politik, itu di 2019 awal. Dan 2019 itu kan memang adalah salah satu tahun momentum pesta demokrasi ya. Oh, sebelum pemilu berarti ya? Sebelum pemilu. Sherly balik ke Indonesia tahun 2018 Teh. Akhir? Iya, 2018 akhir. Kemudian dari situ mulai, namanya baru balik ya, jadi mulai catch up dulu, ini apa sih sebetulnya yang sedang terjadi gitu, isu-isu apa, jadi mulai ngelihat dulu, dan dari situ ngelihat satu isu itu banyak perspektif yang seharusnya publik lebih bisa ngelihat dari sudut pandang lain, tapi itu tidak di amplify secara meluas oleh media mainstream. Akhirnya dari situ diskusilah dengan teman-teman. Dan karena yang kita punya adalah media sosial, namanya anak muda ya Teh ya, akhirnya ya udah memulainya dari apa yang kita punya, dari sosial media, mulai menyampaikan. Awalnya adalah
uh, perspektif dari isu yang tengah beredar yang belum diangkat oleh media-media mainstream. Awalnya begitu. Nah, dari situ terus konsisten dalam beberapa waktu dan gayung bersambut. Ternyata itu banyak juga diamplify oleh teman-teman yang lain di media-media lain, platform yang lain, mulai dari Facebook dan lain-lain. Karena sebenarnya saya mengawalinya dari Instagram. Iya. Oke. Waktu itu belum 2M atau udah? Belum. Berapa waktu itu? 15K ya kita. Oh, okay. Masih sangat ya biasa aja lah gitu. Dan kemudian dilanjut dari situ akhirnya senang karena ternyata itu pertama karena mungkin saya juga concern sama pendidikan ya Teh ya. Jadi itu mengajak proses critical thinking publik itu nggak harus di dalam kelas kok, tapi di mana aja, termasuk di media sosial. Yang kedua adalah bahwa ini secara nggak langsung adalah mau apa ya, kayak soft campaign bahwa kita semua punya hak yang sama kok untuk menyampaikan pendapat selama dasarnya jelas, datanya, logika berpikirnya, dan itu dilindungi oleh konstitusi gitu. Jadi anak muda nggak perlu takut untuk speak up tentang sesuatu yang menurut kita itu baik dan benar sesuai dengan kapasitas kita. Salah satunya yang lagi rame banget dan ada beberapa kali kamu posting di sini mengenai toa. Yang lagi rame juga ya. Masjid ya. Itu kan, itu lagi rame banget sampai berapa postingan deh, ada 1, 2, berapa 3. Ini banyak banget gitu. Menurut kamu sendiri gimana itu yang disampaikan oleh Menteri Agama? Ini perspektif Sherly berarti. Iya. Menurut Sherly sebetulnya ini sudah beberapa orang juga yang punya kapasitas sudah menyampaikannya. Dan Sherly sepakat, makanya kemudian yang Sherly amplify adalah yang sudah dikeluarkan juga statementnya oleh beberapa orang. Tapi Sherly sepakat bahwa sebetulnya ada banyak hal krusial dan jauh lebih prioritas yang bisa dilakukan oleh kementerian. Misalnya satu, jamaah haji misalnya. Itu kan menjadi permasalahan mulai dari sumber dananya, pengelolaan dananya, proses waktunya yang sangat panjang. Sedangkan itu kan adalah dana yang memang dikumpulin sedemikian rupa nih oleh orang yang mau berangkat. Itu jauh lebih sebetulnya lebih urgent begitu begitu. Kemudian tentang toleransi beragama di Indonesia yang dari awal kita udah sama-sama tahu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement nih Teh. Yang menurut saya justru paling penting. Itu menurut kamu beda itu dari kapan ya? Apa tuh? Kayak dulu kan Bhinneka Tunggal Ika lagi kita kecil tuh kayaknya ya biasa. Bukan sesuatu yang harus diomongin, bener nggak? Iya. Menurut kamu dari kapan sih? Kita baru ngerasa itu kan ada istilah dari orang bijak gini bilang Teh. Kita baru ngerasa sesuatu berharga ketika kita udah mulai hilang. Bener nggak? Iya. Orang tua kita sering banget bilang kayak gitu kan. Justru ini mulai naik lagi nih ketika itu mulai pelan-pelan. You know what I mean, right? Iya. Jadi ketika isu-isu kecil bisa ngebuat kita pecah, isu-isu kecil jadi sangat sensitif. Sebelum kamu berangkat ke Australia itu udah kerasa nggak? Atau pas kamu pulang mulai ngerasa ini kok jadi isu gitu ya? Justru sesuatu hilang gitu. Sebelum berangkat udah berasa hilang nggak? Belum sih. Belum. Saya kan berangkat 2016 akhir, 2017 start di sana. Ya, belum jadi isu banget. Kayaknya belum deh. Soalnya yang saya ingat adalah salah satu organisasi di tempat saya berproses itu adalah salah satu nilai yang dibawa itu adalah berbagi dalam perbedaan. Berbagi mah berbagi aja. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dulu tuh biasa aja, benar kan ya Teh? Terjadi sehari-hari. Kalau di zaman Teteh gimana? Ya sama terjadi kan? Sehari-hari, pagi, siang, sore, malam, Senin sampai Minggu. Itu tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Ya, benar. Sekarang tuh emang jadi pembicaraan kayak yang heboh banget gitu. Iya. Dan semakin Sherly belajar, semakin Sherly coba untuk sebetulnya bukan menjadi bagian, tapi kan mau nggak mau ketika mengamplify sesuatu harus tahu dulu nih ini sumbernya apa, sudut pandangnya dari mana. Otomatis Sherly juga sering bertanya dengan teman-teman sesama researcher dan dosen yang perspektifnya jauh lebih dalam dan luas. Adalah hal yang wajar kok Teh ketika apalagi dalam konteks bernegara gitu ya. Otomatis kita ngomongin politik yang di situ akan ada kepentingan kan ya. Jadi mau nggak mau ngelihat sebetulnya strategi apa yang paling tepat. Dan politik identitas itu kan salah satu yang paling menarik untuk
shortcut sebuah. Salah satu yang ada pernah tayang di TV One itu waktu nggak tahu ini kamu pas pulang banget apa gimana Tahun di berapa ILC di ILC dua tahun yang lalu kurang lebih ngomongin soal IKN di situ Perpindahan ya? Itu pas kamu pulang banget atau pas apa tuh Di ILC itu 2019 berarti ya? iya 2019 bulan September. Benar ya? kayaknya sih gitu Iya. aku bulannya nggak ingat tapi kurang lebih 2 tahun lalu. Iya. Saya cerita sedikit mungkin ya Teh ya. Jadi di ILC di Indonesia Royals Club ya bicara tentang perspektif anak muda lebih tepatnya tentang isu pemindahan ibu kota yang waktu itu lagi rame banget. Meskipun sekarang juga rame lagi sih. Iya. Nah, waktu itu Sally udah selesai kuliah, Sally pulang di tahun 2018 akhir itu Teh. Terus bikin konten yang tadi Teteh tanya. Bikin konten terus dan akhirnya mulai diundang sebagai pembicara oleh beberapa kampus. Tapi saat Sally ke kampus, Sally ngomongin nggak jauh-jauh dari 3 hal. Pertama tentang anak muda, kedua tentang pendidikan, ketiga tentang social impact. That's it. Karena memang ya di situ ranahnya. Nah, di hari itu Sally itu pas banget Sally lagi ngisi di Telkom University di Bandung. Ketika pulang siangnya menjelang siang tim dihubungi oleh tim dari ILC minta bisa nggak Sally ikut hadir malam ini untuk menyampaikan perspektifnya. Alasannya dasarnya adalah karena dengan tim juga sudah membuat video menyampaikan perspektif tentang ibu kota itu. Jadi kurang lebihnya adalah ingin mempertanggungjawabkan perspektif yang Sally bagi di sosial media itu di ILC. Waktu itu kan Sally lagi di Bandung tuh weekend. Bener kan dia weekend? Iya, ILC itu biasanya hari Selasa. Bener ya? Berarti enggak weekend, weekdays dan konteksnya kan khawatir macet karena udah mau sore. Jadi Sally waktu itu nggak langsung mengiyakan. Dengan tim juga minta jangan diiyakan dulu, coba cek dulu dari sini ke sana kita mampu apa enggak sampai ke sana tepat waktu. Kalaupun enggak, ya mungkin kita akan merekomendasikan siapa kira-kira nama anak muda yang bisa hadir. Ternyata dicek ada kereta yang availability-nya cocok gitu, jam 3 terakhir, sisa beberapa kursi dan itu akhirnya langsung kita ambil. Berangkat dari sana nyampe di Jakartanya percis maghrib. Oh, mepet banget itu. Mepet banget. Bahkan lokasi di Borobudur ya? Iya. Borobudur dari Gambir deket sih sebenarnya. Iya, cuma ya kan kita nggak tahu di jalan ada kayak gimana, terus dan lain-lain. Intinya saya ingin meng-highlight bahwa proses untuk bisa hadir di ILC itu juga kita baru dikasih tahu siangnya Teh. Jadi bukan sesuatu yang udah dipersiapkan sejak lama, enggak. Nah, sampai di situ akhirnya selesai dari situ saya langsung balik ke Bandung tuh. Malam itu juga karena kan barang-barang masih di Bandung. Selesai dari Bandung harus ke Jogja lagi karena kebetulan ada agenda dengan teman-teman muda di sana besok harinya. Jadi langsung berangkat lagi ke Bandung, subuhnya nyampe di sana, berangkat lagi ke Jogja. Yang aku mau tanya itu mungkin prosesnya memang nggak gampang ya untuk akhirnya memutuskan sesuatu untuk datang di suatu acara. Pertanyaannya adalah di situ kamu lumayan vokal banget gitu kan, lumayan vokal dan akhirnya orang-orang tuh ngelihat seseorang bernama Shirley ini gitu, walaupun sebelumnya mungkin udah banyak yang tahu, tapi setelah itu tuh makin banyak yang tahu gitu. Ada Shirley yang vokal banget mengkritisi pemerintah kayak gitu. Itu emang keinginan Shirley untuk bicara apa yang Shirley pikir atau merasa ingin harus mewakili suara orang-orang yang mungkin enggak tersalurkan gitu. Apa yang membuat Shirley, gue vokal deh mengenai segala macam kebijakan pemerintah yang gue nggak setuju. Pertama, kita sama-sama pahamin dulu nih Teh, bahwa kritik itu bukan karena kita benci. Kritik itu justru karena kita sayang toh. Kita pengen kalau ada blind spot, kita mau ngasih tahu nih blind spotnya ada di mana. Namun kenapa akhirnya mau nih di posisi yang otomatis kan resikonya juga besar tuh Teh. Iya. Ada orang yang bisa setuju banget gitu. Wah, Shirley. Tapi enggak setuju juga banyak. Mulai gitu. dari apapun lah, mulai dari yang ngebully juga pasti ada. Pasti. Kamu ngerasain itu?
mungkin kalau ngebully itu pastilah, namanya media sosial, Iya, apapun yang kita lakukan pasti ada aja orang yang nggak suka. Tipis kuping nggak? Menurut Sherly, pertama main sosial media, yang kedua berkomentar sosial politik, ini nggak boleh baper. Ini dari awal adalah Itu setelah sekian tahun kan, mungkin awal-awal sempat baper dulu gitu kan. karena mungkin dari S1 memang yang Sherly pelajari kan HI kan, jadi politik kan. Oke. Dari situ Sherly ngeliat bahwa nggak bisa baper. Iya. Kalau baper nggak di sini tempatnya gitu. Iya, nggak usah main sosmed. Iya. Dan kalau Sherly boleh jujur nih Teh, Sherly itu main sosmed dan mulai menyampaikan pendapat itu nggak dari dulu. Karena kalau misalnya nyampein pendapat, Sherly jauh lebih seneng untuk head to head begini. Kalaupun memang mau berbeda pendapat, kita berbeda pendapat di organisasi, di meja. Tapi keluar ruangan, ya udah kita adalah satu organisasi, visi kita sama. Mungkin di dalam rapat tadi mungkin berbeda, tapi udah selesai, udah Kalau di di situ. sosmed nggak bisa Nggak gitu bisa. ya? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kan Dede tahu sendiri. Bisa jadi di screenshot dulu, dikeluarinnya kapan, disebarin. Yang kita misalnya omongin ini, dipotong-potong kan gitu kan. Jadi Sherly lebih memilih sebelumnya untuk menyampaikan perspektif itu nggak sosmed, mainannya langsung aja ketemu. Tapi ketika pulang ke Indonesia, ngelihat bagaimana ternyata anak muda itu waktunya sedemikian besar ada di sosmed. Dalam satu hari bisa ngeposting berapa kali. Terus ternyata dari perspektif itu masih ibaratnya yang kita lihat itu belum banyak perspektifnya ya, mindsetnya. Jadi ya udah sekalian ngasih warna kalau di atas piring itu ada banyak buah, harusnya ada banyak buah yang bisa anak muda lihat perspektifnya. Ya akhirnya Sherly pengen menjadi bagian dari buah itu yang bisa dilihat, otomatis kan lewatnya sosial media bisanya, kayak gitu. Jadi sebenarnya keluar dari zona nyaman kala itu Teh. Nah Sherly ini kan tadi aku nggak sempat memperkenalkan Sherly adalah apa gitu. Aku nggak sempat memperkenalkan karena apa ya, kamu tuh kayak banyak banget, dosen juga gitu kan, content creator juga, influencer juga, motivator juga gitu. Atau kalau enggak apa, kamu ingin dikenal sebagai apa? Aku sebaiknya memperkenalkan Sherly sebagai apa? Iya, kita langsung mulai ya. Maunya sebagai apa? Aku sebut sebagai apa? Sebetulnya kalau dosen itu kan karena Sherly ngajar. Sherly adalah pengajar toh. Jadi semua yang tadi aku sebutin tuh sebenarnya fakta semua ya, tapi kamu lebih suka dikenal sebagai apa? Karena gini, Sherly lebih senang dikenal sebagai apa yang Sherly lakukan. Content creator, I create content gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan mau dikenal sebagai content creator. Tapi kalau titel-titel seperti millennial influencer, motivator kan gitu kan Teh. Iya. Itu kan adalah titel yang didapat ketika misalnya contoh misalnya muncul di ILC, akhirnya itu sebagai tim akhirnya kan tim menaruhnya adalah sebagai itu titelnya influencer, millennial influencer. Kemudian ketika misalnya diundang ke kampus-kampus, nyampein beberapa inspirasi begitu, maka akhirnya dikenal dengan istilah. Ada juga beberapa acara yang hubungannya dengan muslimah gitu kan ya. Akhirnya saya dikenal lagi sebagai yang lain. Nah kalau itu silahkan publik yang memberikan titel itu, tapi kalau ditanya yang Sherly lakukan dan memang Sherly mengakui itu adalah I create content in my social media dengan tim, dan Sherly saat ini pengajar. Jadi ya kalau ditanya lebih senang. Ya iyain aja semuanya. Iyain aja, tapi kalau ditanya yang mana, Sherly lebih senang untuk mengamplify apa yang Sherly lakukan. Iya, jadi semuanya dilakukan. Enggak, tapi kan kalau influencer itu adalah publik ya, yang ngasih gitu. Jadi dan istilah influencer itu kan muncul di beberapa waktu terakhir ini kan. 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin nggak ada gitu loh. Padahal yang dilakukan oleh orang-orang itu juga banyak loh Teh yang melakukan hal yang sama, benar nggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kemudian ketika itu berurusan dengan pertama nilainya adalah pertama kebaikan, kedua kebenaran, ketiga adalah berpikir logis. Maka apapun titel yang mungkin 5 tahun lagi ada titel yang kita nggak tahu lagi kan, namanya perkembangan zaman. 10 tahun lagi ada apa lagi misalnya, Sherly senang untuk berkaitan dengan hal-hal yang kayak gitu, apapun. Sherly pernah pernah nggak gitu ketika
Ya kan tadi kritik adalah rasa sayang kita kepada negara ini gitu kan. Pernah nggak kayak nerima entah itu email atau SMS atau WA yang kaleng gitu, yang nadanya tuh nggak enak gitu, ancaman kah atau apa, pernah terima kayak gitu? Itu bagian dari konsekuensi ya Teh? Ada, pernah terima? Tentu ada. Pernah? Jadi berarti ya? Jadi bentuknya bisa macam-macam. Kalau sosial media ya otomatis Itu toh, jelas. itu Tapi jelas. ini yang langsung gitu. Jadi resiko yang pertama, resiko ini kan adalah dari awal kita harus sudah mikir resiko bahwa dicaci, dimaki, nggak jarang juga misalnya difitnah, bahkan dijauhi teman-teman sekalipun yang Kerasa ada di juga sekitar, kayak gitu. itu ya mau nggak mau resiko yang dihadapi dan itu terjadi. Nah, Oke. tapi perbedaan karena pandangan. perbedaan. Oke. Jadi jangan sampai berbeda-beda tapi tetap satu, menghargai di dalam perbedaan. Ini hanya sekedar jargon. Itu berarti baper banget ya temennya ya? Ya mungkin demikian, mungkin. Atau mungkin karena ngerasa, Sherly dulu yang saya kenal nggak begini, mungkin ya. Mungkin. Oke. Berarti yang mengubah kamu apa dong? Apa tuh? Kalau Sherly dulu yang aku kenal nggak begini, kok sekarang jadi begini, ada sesuatu yang Sherly mengubah keluar kamu? dari zona nyaman bahwa dulu Sherly lebih senang menyampaikan sesuatu yang sifatnya perspektif sosial politik secara langsung. Otomatis ini adalah orang yang Sherly kenal, ketemu secara langsung. Berarti kan memang circle-circle aja kan ya. Iya. Kalau sekarang kan di sosial media nih Teh, yang siapapun yang mungkin belum pernah ketemu, yang Sherly juga nggak tahu apakah itu akun dipegang oleh siapa kan, kita nggak tahu nih. Amplifying-nya jauh lebih luas. Nah, perbedaan ini yang terjadi, ada yang khawatir ketika Sherly menyampaikan itu mengatasnamakan sesuatu, entah itu organisasi mungkin, atau mungkin apapun lakon yang Sherly lakukan begitu. Mungkin perbedaan itu yang kurang bisa diterima. Yang jelas perbedaannya adalah awalnya offline menjadi online, karena memang kan sekarang dunianya berubah ke sana, menuju ke sana. Mungkin itu sih Teh perubahannya. Salah satu yang melekat di kamu adalah aktivis wanita muslimah gitu, atau apapun itu gitu Gak ya. tahu nih, kita tanya dulu ke teman-teman. Iya, ada kok. Boleh di search ya. Itu. Nah, takut luntur nggak sih image ini? Ini kan kayak semacam image sesuatu yang ditaruh oleh orang-orang ke kamu gitu kan. Takut luntur nggak image ini ketika kamu kasih banyak kritikan gitu untuk yaitu pemerintah gitu. Kan ada orang yang bisa terima, ada yang enggak gitu, atau emang harus kayak gitu. Menurut kamu gimana? Pertama, kembali bahwa titel itu kan bukan Sherly yang ini ya, tapi publik yang memberikan. Nah, jadi kalau ditanya apakah kamu merasa kalau kamu ada di situ misalnya, sebetulnya Sherly juga tidak merasa bahwa Sherly adalah seorang yang sudah sebutlah perfect dan lain-lain. Enggak, Sherly juga masih berproses. Kamu diundang berbicara di event-event yang kurang lebih mirip. Betul. Iya, kan? Nah, otomatis kan Sherly mengontrol apa yang bisa Sherly kontrol Teh. Bahwa ketika itu baik, ketika itu bertanggung jawab, dasarnya jelas, disampaikan dengan cara yang baik. Karena tetap itu ada aturannya toh, menyampaikannya seperti apa. Maka Sherly nggak khawatir itu. Maksudnya kalaupun itu luntur atau hilang dan lain-lain, maka bukan tentang nama baik Sherly-nya, tapi nilainya. Ketika pada akhirnya nilai kan otomatis sebetulnya nilai yang dibawa itu seperti apa, semua cara yang dilakukan ya otomatis akan ikut. Jadi ini bukan lagi tentang formalitas di pakaian dan lain-lain, tapi ini tentang mindset, pemikiran, cara berpikir, cara bertindak, termasuk bagaimana bahasa yang digunakan. Karena menurut Sherly itu jauh lebih kena untuk menggambarkan titel yang tadi dilekatkan publik ke Sherly. Itu sekarang kan. Nah, tapi dulu nih aku bacain dulu prestasi kamu waktu masih lagi kecil. Waduh. Ada mulai dari finalis Pildacil 2006. Itu berarti kamu umur berapa tuh? 2006. 14 tahun. 14. Tahu nggak Teh? Apa? Sherly itu tiba-tiba langsung ke recall memori Sherly. Itu ini TV One dulu Lala TV kan? Iya. Itu di depan yang ruang kaca itu adalah Sherly baru dijemput dari bandara, kan dari Aceh tuh mewakili. Itu dituruninnya di situ. Jadi, Tadi. tadi pas masuk Tadi. bener. Aduh, wah, ya ini ampun.
teringat nih Sherly kayak gitu tadi bilangnya. Oh gitu, oke. Itu 2006 umur berapa? 14 tahun. 14. Terus finalis kontes DAI di Antv juga ya? Iya, waktu kuliah 2012. Iya, kuliah. Oke. Hingga runner up acara reality show I Am Presiden 2013. Iya. Ingat semua waktu ya. kuliah. Itu dari semua itu kamu berprestasi di situ di Pildacil, terus kemudian di kontes DAI gitu. Ngebagi waktunya gimana itu? Waktu itu masih sekolah kan? Yang Pildacil. Masih sekolah kan berarti? SMP kelas 2. Ngebagi waktunya gimana antara itu latihan dulu? Itu kan di karantina di sini, di Jakarta. Sedangkan Sherly sekolahnya di Aceh waktu itu. Sherly sampai SMA. Izin gitu ya? Izin. Off. Cuma waktu itu memang ada sedikit dinamika kali ya. Karena kepala sekolah Sherly tidak mengizinkan. Sedangkan orang tua Sherly merasa waktu itu nggak bisa dibeli dan ini adalah kesempatan. Momentum dia kalau memang dia mau mengembangkan skill ini, ya silahkan kami mendukung dengan cara ya berupaya untuk bisa mengantarkan dia ke sana. Nego sama Kepsak gimana? Negosiasinya berujung pada kalau Sherly mau tetap berangkat. Karena waktu itu Sherly kalau sekarang ditanya make sense. Karena saat itu kepala sekolah kan posisi dia sebagai kepala sekolah. Otomatis ya semua kebijakannya adalah tentang sekolah toh. Nah saat itu nggak ada yang kebetulan. Tapi kala itu Sherly mewakili sekolah di tingkat provinsi untuk mewakili Olimpiade Biologi. Jadi wajar dia pengennya adalah tetap di sini mewakili sekolah. Karena ya kan di bidang akademik. Berarti kamu nggak ikut yang Olimpiade Biologi itu? Akhirnya win-win solutionnya adalah orang tua Sherly bilang Sherly harus berada di tanggal berapa untuk mengisi soal-soal Olimpiadenya. Maka saat itu kami akan minta izin ke tim di Jakarta untuk mengirimkan dia pulang. Saat maksudnya kalau anak SMP kan masih belum ngerti ya time manajemen. Jadi orang tua yang sebetulnya sudah memperkenalkan itu. Jadi di waktu yang sama kamu harus ngerjain kayak 2 lomba gitu ya? Iya, itu win-win solution yang ditawarkan. Tapi kepala sekolah nggak ngizinin. Alhasil Sherly berangkat dan itu digantikan dengan orang lain posisinya. Yang biologi? Ya, yang Olimpiade Biologi itu. Nah, akhirnya Sherly di sini dan yang di Aceh itu mendapat tantangan lebih tepatnya bahwa Sherly akan dikeluarkan dari sekolah karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mungkin nggak langsung, tapi pertama dia nggak bisa ikut ujian. Yang kedua kalau dia nggak ikut ujian berarti dia akan turun kelas. Sedangkan ini sekolah dengan standar tertentu yang tidak boleh ada yang turun kelas, nggak tinggal kelas. Nggak ikut? Tetap ikut, yang di Jakarta tetap ikut. Maksudnya tadi yang sekolah itu yang... Iya, akhirnya orang tua Sherly bilang begini, segala sesuatu ada resikonya. Dan ini adalah resiko yang harus kamu terima. Kalaupun kamu keluar dari satu sekolah, maka kita akan mencarikan kamu sekolah lain yang mau menerima kamu. Jadi ya kalau yang Sherly lihat adalah bahwa mengambil resiko, kalau punya cita-cita harus diperjuangkan. Secara nggak langsung ya Teh, itu diajarkan dari kecil. Akhirnya kamu pindah sekolah? Akhirnya nggak pindah sekolah karena saat itu ujiannya diminta oleh guru-guru dikirimkan ke sini. Waktu itu masih fax Teh, dikirimkan fax di sini. Sherly kerjakan sambil divideokan oleh tim dari LaTV waktu itu bahwa dia mengerjakan sendiri, tidak tanya ke orang, difaxkan lagi, difaxkan lagi dan prosesnya adalah sidang dulu menurut guru-guru di sana. Ini anak mau diapain, kayak gitu. Tapi bagian itu baru Sherly tahu ketika Sherly pulang. Jadi untuk teman-teman nih yang saat ini sedang berjuang dengan cita-citanya mungkin yang mungkin itu tidak sama seperti jalannya nilai maksudnya dengan akademik, maka nggak perlu takut. Menurut Sherly nggak perlu takut, itu adalah proses yang harus dijalani, nggak ada shortcut menuju kesuksesan. Nggak ada. Sherly pribadi nih adalah orang yang meyakini bahwa gagal itu kepastian. Kita semua pasti pernah gagal, kita semua pasti pernah berada di bawah. Tinggal kita mau melihat gagal ini adalah koma atau titik. Setelah koma mau kita sambung dengan apa? Ya sudahlah, atau memutuskan untuk bangkit kan gitu kan ya Teh. Jadi orang kan senangnya ngelihat tipping point, icebergnya aja yang senang dilihat. Sedangkan yang di bawahnya nih yang sering tidak dilihat.
orang. Jadi ya itu, jadi perjalanan di SMP tadi itu back to the questions, bahwa gimana cara ngatur waktunya. Mungkin bukan Sherly yang ngatur waktunya, Sherly dikondisikan untuk mengatur bahwa ada 2 hal kamu harus bisa mengerjakan. Kalaupun kamu nggak bisa mengerjakan, maka maksimalkan apa yang ada di hadapanmu. Gitu aja sih Teh. Oke, nah terus dari situ prestasi kamu ada lagi gitu. Ini kan yang finalis kontes DAI di Antv kan setelah itu gitu kan? Iya, waktu kuliah. Terus udah gitu acara reality show I Am President juga setelah itu lagi. Jadi kamu itu memang apa ya? Dari kecil emang udah rasa kompetisinya tuh emang besar, atau orang tua yang membuat kamu seperti itu? Karena orang tua Sherly sebetulnya enggak Teh. Kalau ditanya ya, kalau ada prinsip yang sampai sekarang Sherly ingat adalah kalau kamu punya cita-cita, perjuangkan. Bukan karena, jangan sampai karena orang tua Sherly kan bisa dibilang sederhana ya, maksudnya ya ibu rumah tangga, ayah juga karyawan, bisa dibilang gitu, karyawan swasta. Nah, jadi kalau kamu punya cita-cita, nggak perlu minder dengan latar belakang keluargamu seperti apa, nggak perlu minder dengan sebutlah misalnya, karena kan Sherly termasuk yang secara badan ini tingginya biasa, rata-rata bahkan bisa dibilang di bawah dari ideal. Gak usah khawatir, gue juga gitu. Gitu. Abis ini kita tanya perjalanan beliau ya. Tapi kalau anak muda Teh itu apa ya? Di zaman seperti ini. Di zaman seperti ini iya. Dan kalau dulu Sherly pernah juga punya pengalaman, akhirnya nama Sherly harus dihapus karena kurang tinggi. Apapun, karena dulu Sherly suka tampil Teh. Jadi apa yang dihapus namamu satu acara apa? Apa lomba apa? Dulu Sherly suka model-model, ini jarang banget Sherly ucap, tapi dulu Sherly suka ikut nyanyi meskipun suara pas-pasan, suka ikut model-model gitu dengan bahasa, kalau dulu kan masih menggunakan bahasa Inggris ya, dan bahasa Inggris Sherly sangat pas-pasan. Oke, gitu. kayak pageant iya, gitu. Tapi tingkatnya tingkat daerah ya. Nah, akhirnya setelah melihat kayaknya nggak mungkin deh gitu. Dulu cita-cita Sherly jadi pilot, mulai diketawain sama teman-teman karena tinggi kan. Yang kedua berapa sih tingginya? Coba kita pendek-pendekan. Gue berani. Biasa tinggi-tinggian. Berapa terakhir ya? Sherly lupa. Masa terakhir? Karena udah nggak tumbuh lagi kan? Iya, cuma Sherly udah jarang banget. Kemarin terakhir tanya berapa ya kira-kira Sherly? Anak-anak juga pada diem. Berapa? 155? Sekitar itu kayaknya. Sama, atas dulu. Tas jarak jauh ya. Iya. Itu ya udahlah gitu. Karena bener nggak kalau misalnya kita ya mentok di sini, nanti ada jalan yang lain, mentok di situ ada jalan yang lain, bener nggak? Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Kamu Dan itu kan pageant mentok berarti kan, karena bukan di situ. Artinya bahwa kita mengenal siapa kita, menerima, mencintai siapa kita dulu nih, diri kita sendiri. Itu adalah sebuah itu starting point yang nggak boleh dilewatin untuk bisa tahu potensi kita ada di mana. Iya betul, dan pasti ada jalan yang lain yang kita nggak pernah terbayang sebelumnya, ternyata kok yang ini lebih apa ya istilahnya, lebih bagus lah gitu ketimbang cita-cita impian kita dulu gitu. Ini saya penasaran ya teman-teman. Jadi Teh ini sebetulnya cita-citanya dulu apa? Mau jadi pilot. Mau jadi pilot. Beneran? Bener. Tapi menemukan sekarang jadi potensi. Jadi yang wawancara gua? Penasaran. Nggak pernah aku kepingin itu gitu, tapi ya itu faktor tinggi badan lewat. Pernah kepingin juga pramugari juga, tapi faktor tinggi badan juga lewat ya ternyata kita udah ada coupling-couplingnya masing-masing gitu loh. Aku couplingnya di sini, kamu couplingnya di situ gitu kan, udah ada yang ngatur gitu. Betul, saya sepakat. Dan dari situ kita nggak perlu banding-bandingin diri dengan orang yang ternyata potensinya berbeda. Justru dengan tahu potensi kita di mana, kita bisa saling sulam tambal. Bener ya Teh? Iya. Kita bisa saling kolaborasi. Semua orang jadi pilot, terus siapa yang jadi penumpang? Benar. Kalau semua orang penjual, siapa pembeli? Iya. Tenang, itu ada yang ngatur. Oke. Nah tadi kan Sherly udah ngasih sedikit buat teman-teman gitu. Kalau lagi berjuang gitu kan, perjuangkan itu dan lain-lain gitu. Ada saran yang lain nggak untuk teman-teman yang tadi sedang berjuang? Saran lain untuk teman-teman yang mungkin lagi seseorang yang butuh motivasi untuk tetap maju dan move on gitu. Atau apa? Kamu punya saran buat anak-anak muda lain apa? Kalau ini terakhir menuju ke closing. Oke. Kalau dari Sherly 3 Teh. Terlepas dari Sherly juga
bukan yang sudah paripurna dalam hal ini, sadar juga berproses, karena hidup kan adalah progres ya. Ketika kita berhenti berprogres, tandanya kita selesai. Nah, 3 hal kalau setidaknya yang Sherly highlight. Pertama adalah kita peduli dengan masa depan kita, otomatis kita berani punya target. Karena ketika kita nggak punya target, teman-teman, atau takut menargetkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, maka otomatis kita akan sibuk dengan target-target orang lain. Benar nggak Teh? Kita akan sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan lain-lain. Miliki target, cintai diri kita sendiri, terima siapa kita, berasal dari keluarga seperti apa, dibesarkan di awal-awal kehidupan kita seperti apa, self-awareness-nya harus ada, dan yang ketiga adalah mau untuk punya effort untuk mengejar itu. Skill apa yang harus kita pelajari, mau untuk menebus capek, lelah, kadang-kadang dijauhi oleh orang, melakukan sesuatu yang mungkin sebagian orang lain nggak mau melakukannya. Dengan kayak begitu, setidaknya kita keep going, keep moving, keep learning, dan keep doing. Itu ngebuat kita terus bergerak. Thank you. Thank you Sudah hadir di Voice Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.